Itu saya mempersilakan Pak Frans untuk memperkenalkan teman-teman. Oke. Pak Frans lebih tahu dari saya. Oke. Saya silakan Pak Frans. Thank you Pastor Roland. My best friend Pastor Roland. Tepuk tangan saudara, luar biasa. Shalom. Malam ini kami sangat senang bisa berada bersama-sama. Dua teman saya dari Makassar. Pastor John Ingatum, seorang gembala sidang. Juga dia punya usaha. Kemudian juga ada Pastor Joseph Hendrik Gomulya dari Makassar juga, seorang gembala sidang dan juga seorang pengusaha. Mereka akan jadi berkat luar biasa malam hari ini buat kita semua. Pastor Joseph Hendrik Gomulya akan menyampaikan firman Tuhan dan beliau disertai Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus dan juga karunia bernubuat. Harapkanlah Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Kemarin mereka hari Sabtu, hari Minggu ada di Tarakan, di gereja kami pelayanan. Dan hadirat Tuhan turun luar biasa dan nubuatan-nubuatan, jemaat dilawat oleh Tuhan. Dan juga pada hari Sabtu siang, pendeta-pendeta dari berbagai denominasi gereja, gembala-gembala, kami kumpulkan di sebuah restoran. Kemudian Pastor Hendrik juga berbicara kepada mereka. Lalu lawatan Roh Kudus turun atas para pendeta, para pastor. Dan mereka dijamah Tuhan. Dipulihkan, ada yang menangis terseduh-seduh, itu para pendeta. Nah ketika saya melihat semua itu, saya tahu bahwa Allah menyertai kedua hamba Tuhan ini. Datang ke Tarakan dan juga datang ke Tawau. Mari kita sambut dengan tepuk tangan hamba Tuhan ini. Siapa yang merindukan terobosan terjadi atas hidupmu? Jesus is unlimited. Tuhan itu tidak terbatas. Kalau saudara mau kenal saya lebih lanjut, sekarang zamannya sosial media, masuk ke YouTube, Instagram, dan yang lain. Joseph Gomulya. Baik. Jesus is unlimited. Tema saya hari ini adalah open doors. Waktu pintu terbuka, maka sesuatu terjadi. Di saat orang lain gagal, engkau akan berhasil. Di saat orang lain mengalami kekeringan, engkau akan diberkati Tuhan. Waktu open doors terjadi, pintu terbuka. Kita akan belajar hari ini. Hati-hati juga kalau pintu itu tertutup. Kalau pintu tertutup, agar supaya jangan sesuatu yang buruk terjadi sehingga engkau menutup pintu. Amin, saudara. Tapi ingatlah selalu bahwa yang membuka pintu itu Tuhan. Tapi bagian saudara mesti meminta Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk masuk. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Dikatakan Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Boleh saya dibantu? 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu hai pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja kemuliaan. Tuhan ingin mengangkat pintu yang berabad-abad. Apa itu? Mungkin hidup saudara dari turun-temurun, kau lahir dari keluarga yang miskin. Saya sudah usaha ini kok gagal, usaha ini kok gagal. Kenapa orang lain diberkati, saya tidak diberkati? Saudara, pintu yang berabad-abad itu menutup. Kenapa? Karena sering kali nenek moyang saudara hidup dalam penyembahan berhala dan kutub. Sehingga itu yang membuat tertutup. Ada orang yang mengalami pintu yang berabad-abad tertutup. Dia mengalami sakit. Kakeknya sakit jantung. Papanya meninggal sakit jantung. Dia takut dia akan meninggal sakit jantung karena dokter sudah bilang dia juga penyakit jantung. Itu pintu yang berabad-abad. Yesus datang
untuk memberi saudara hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung semuanya. Jadi jangan percaya bahwa Tuhan hanya memberkati orang lain dan tidak memberkatiku. Tuhan hanya menyembuhkan yang lain dan tidak menyembuhkanku. Aku ini dibuat Tuhan gagal. Aku ini lahir dari keluarga yang dibuang. Tidak diinginkan. Saudara, itu pintu berabad-abad, pintu keputusasaan. Rasanya sulit untuk maju. Rasanya sulit untuk mengalami terobosan. Tapi Tuhan bukan hanya mau memberi terobosan. Tapi dia membuka pintu, open doors bagi hidupmu. Supaya raja kemuliaan itu masuk. Kalau raja itu datang, saudara tidak bisa lagi menjadi raja atas hidupmu. Amin. Dia tidak akan mungkin datang sebagai king. Kalau saudara mau menjadi king dalam hidupmu. Tuhan tidak mungkin bekerja, mengangkat pintu yang berabad-abad. Dan dia datang dengan rajanya. Kalau saudara tidak mempersilahkan dia, mulai hari ini engkau menjadi raja atas hidupku Tuhan. Ya, karena ada banyak orang cukup menjadi Kristen, tapi tidak menjadikan Kristus sebagai raja. Karena ketika saudara menjadikan dia Kristus sebagai raja, maka Anda adalah raja-raja yang diberkati. Saya lahir dari keluarga miskin, jadi saya tahu rasanya miskin. Bahkan saudara mungkin tidak tahu semiskin apa saya. Kita nggak punya waktu, pokoknya saudara nggak bisa bayangkan. Saudara nggak bisa bayangkan semiskin apa. Dari kecil saya sudah kerja. Dari TK saya sudah kerja. Sampai kuliah. Untuk membantu orang tua membayar uang sekolah. Saya 5 bersaudara. Bapak saya tidak kenal Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Dia main black magic. Dia main ilmu kebal. Tapi ketika ditangkap Tuhan. Hidup kami berubah. Saya umur 17 tahun. Dan saat itu saya juga sakit. Dokter tidak bisa. Dokter Singapura. Dokter di mana-mana sudah angkat tangan. Tapi ada satu dokter namanya di atas segala dokter. Namanya Jesus. He is unlimited. Dia dapat saudara percayai. Dia bukan pendusta. Dia Tuhan yang senantiasa memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya. Tapi seringkali mindset kita yang tidak nyampe. Sehingga orang tidak bisa diberkati. Orang tidak bisa kemudian dipakai Tuhan. Ketika saudara miskin dan Anda berkata seperti ini, iya memang kita lahir miskin. Memang kita di Medan, di Sumatera Utara. Ya sudah dari nenek moyang begitu. Maka saudara tidak akan mungkin diberkati. Ya memang kita orang-orang yang ini tidak bisa jadi pengusaha seperti orang-orang Chinese. Saudara tidak mungkin jadi pengusaha. Ya kita nggak mungkin punya modal. Saudara tidak akan jadi pengusaha. Saudara. Makanya saya berkata, Jesus is unlimited. Engkau punya Tuhan yang adalah roh. Artinya apa? Yang tidak terlihat. Dan apapun kata Tuhan. Yang tidak terlihat. Yang punya nama. Apapun juga. Kalau engkau beriman sesuai firman. Maka engkau bisa menarik. Yang tidak terlihat menjadi kenyataan. Jadi hati-hati dengan perkataanmu. Karena engkau beriman, tapi di kamarmu engkau membatalkan kontrak itu. Dan iblis akan berkata, tidak bisa. Dia sudah berkata, enggak mungkin. Tapi di gereja dia bersorak, dengar firman berkata, amin Tuhan. Kau pulihkan suamiku. Sampai di rumah suaminya masih kelakuannya bahkan tambah jahat. Kau berkata, saya cerai saja. Tiba-tiba dia insaf lagi, dia ingat lihat anaknya. Dia menangis lagi. Pulihkan Tuhan. Up and down. Makin lama prosesmu.
Sampai dengan engkau berdiri atas firman. Sekalipun suamimu jahat, tapi engkau berkata, Tuhanku is unlimited. Jesus is unlimited. Kuasanya tidak terbatas. Dia sanggup mengubah. Dan seringkali Tuhan mengubahmu dulu sebelum dia mengubah pasanganmu. Itulah Tuhan. Supaya saudara menjadi saksi. Ayat yang ke-8. Thank you ya. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Waktu dia mengangkat pintu yang berabad-abad, kemuliaan Tuhan turun. Dia angkat kesedihanmu. Dia angkat rasa malumu. Dia angkat pergumulanmu. Dia angkat cemoohmu. Dia angkat kegagalanmu. Dia angkat penyakitmu. Dia angkat semua yang kau gumulkan hari ini. Ketika Raja Kemuliaan itu datang. Dia Tuhan jaya dan perkasa. Wow. Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi bukan lagi Anda yang berperang. Dia yang berperang. Anda tinggal percaya dan kerja. Kalau Anda malas, itu bukan orang yang menabur. Firman Tuhan berkata jangan beri makan. Orang yang bersungut-sungut, talentanya tidak diambil lagi saudara. Itu kan komplain. Ubah. Suka negatif. Lihat Pak Roland pakai baju baru, pakai jam baru, diberikan sama orang, dia bilang gini, itu Pak Roland, dia hanya melayani orang kaya. Tidak ada yang ngomong ya, saya ngomong aja. Ini terjadi tidak di sini, ini Pak Roland hanya contoh. Di Indonesia banyak begitu. Tapi please, hamba Tuhan di Indonesia jangan marah saya ya. Soalnya itu direkam saudara. Saudara, kadang-kadang orang negatif thinking. Apa faedahnya kau mengurus orang bahkan hamba Tuhan sedangkan hidupmu dalam peperangan? Harusnya apa yang kau lakukan? Berkati hamba Tuhan. Melayani lebih sungguh-sungguh. Ulurkan tanganmu. Dulu kau jauh dari Tuhan. Sekarang kau kembali dari Tuhan. Itu caranya. Itu tanda caranya orang yang tahu menghadap Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan gagah dan perkasa. Tuhan berperang bagiku. Kalau Tuhan yang berperang, siapa yang lawan saudara? Siapa yang lawan? Ada yang bisa lawan? Ada yang bisa lawan? Berhenti anak-anak muda melihat gambar dirimu buruk. Aduh, kau komplain sama orang tua. Tuhan, kenapa saya lahir dari keluarga miskin? Kenapa tidak seperti temanku bisa pergi jalan-jalan ke Singapura? Bisa pergi Thailand, bisa pergi ke Australia, ke Sydney. Saya makan saja susah. Buat apa engkau komplain seperti itu? Lebih baik ubah perkataanmu. Waktu saya kecil, tante saya sekarang sudah almarhum saudara. Papa saya 10 bersaudara, papa paling muda dan paling miskin. Tante saya bilang begini, kami tinggal dalam satu keluarga dengan 5 keluarga. Saya saja 5 anak, yang lain berambah. Jadi itu ramai sekali dan sempit. Cuma kebagian satu kamar. Dan tante saya bilang begini, Hendrik ini nakal sekali. Saya dia tunjuk. Nanti dia besar dia jadi tukang beca. Di sini tahu saudara tukang beca? Hah? Tapi mama saya pegang saya dan dia bilang apa? Dan dia berkata, tidak. Anakku akan diberkati Tuhan. Anakku akan dipakai oleh Tuhan. Sama seperti sepupu-sepupunya. Bahkan Tuhan pakai dia lebih. Hari ini segala kemuliaan buat Tuhan. Mau meeting dalam keluarga besar yang ratusan orang. Mereka tidak meeting. Tidak memutuskan apa-apa. Kalau saya tidak hadir. Kalau saya tidak ada. Dulu yang mereka bilang tukang beca. Jangan Anda bilang, iya memang saya tukang beca. Memang papaku gak baik. Saya bilang waktu masa kecil. Dengan berlinang air mata dan saya berkata, Ma, doakan saya. Anak umur 11 tahun. Dan saya berkata, Ma,
Kalau saya besar saya belikan mama rumah Jalan Sumbaopo. Saya pikir banyak toko emas. Wah itu paling mahal. Kemudian saya berpikir lagi, wah terlalu mahal di situ. Jalan Latimojong. Wah karena di sana banyak toko. Saya pikir lagi, wah di sana gedungnya tinggi-tinggi. Saya turuni lagi Jalan Veteran. Saya udah lupa saudara. Satu kali saya pengucapan syukur, tempat kami ada restoran dan dibuat gereja di atas dengan 2 petak ruko seperti itu. Itu 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan perkataan anak kecil. Dan dia berkata, bukankah aku Tuhan yang setia? Hari ini rumah Jalan Sumbaopo, Jalan Latimojong, Jalan Veteran, dan banyak hotel dan yang lain. Itu Tuhanku. Saya mungkin bisa lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan imanmu. Oh, jangan biarkan iblis mencuri imanmu. Dengan apa kau mengalahkan dunia ini? Iman kita. Kalau kau ingin keluar dari pemenang, jaga iman saudara. Jaga perkataan saudara. Jaga sikap hati saudara. Karena perjalananmu panjang. Tidak ada gunanya engkau bersungut-sungut. Tidak ada gunanya engkau marah. Tidak ada gunanya engkau komplain. Tidak ada gunanya engkau kepahitan. Itu tidak akan merubah menjadi baik. Yang berubah menjadi baik kalau engkau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Dan kalau dulu kau tidak sungguh-sungguh, mulai sungguh-sungguh. Kau mulai hidup benar, hidup kudus. Dan kau menjaga hidupmu. Dan kau sungguh-sungguh bekerja. Tuhan sedang menciptakan masa depanmu. Hah. Saudara, engkau memiliki lebih dari warisan uang. Sebagai anak-anak Tuhan, engkau memiliki lebih dari itu. Engkau memiliki warisan janji Tuhan. Amin. Saya ambil sebuah contoh dari kehidupan Elisa. Saudara tahu Elisa? Elisa adalah bujang daripada Elia. Awal dia ikut daripada Elia. Elia jalan dan Elisa melihat Elia. Dan Elisa berkata, Nabi, aku mau ikut. Elisa membuang jubahnya. Elia membuang jubahnya, Elisa menangkap. Dan ini yang luar biasa. Ini yang tidak banyak orang lakukan. Apa yang Elisa lakukan? Dia bakar bajaknya 12 pasang. Terjemahan lain, Elisa ini sangat-sangat kaya. Dan dia pakai dengan 12 lembu dibakar. Kalau saudara jadi dia, apa yang saudara lakukan? Janganlah, ikut Tuhan, ikutlah. Tapi gak perlu radikal, gak perlu sungguh-sungguh. Saudara, saya tidak berkata tinggalkan bisnismu. Tapi yang Tuhan mau totally. Kalau dulu itu untuk dirimu, kau harus ubah itu untuk Tuhan. Kau lagi tidak boleh lagi setengah-setengah. Tidak boleh lagi. Kalau ibu-ibu kau mau berdoa buat anakmu dan mau doamu berkuasa. Diam. Bawa ke Tuhan. Air matamu boleh berderai. Tapi perkataanmu harus iman. Kalau mau curhat-curhat sama Tuhan. Kau akan melihat keluargamu, anak-anakmu. Saya bersyukur punya mama yang berdiri atas keluarga kami. Kalau enggak, dia sudah tinggalkan papa. Karena dulu papa belum kenal Tuhan. Dia dari Kedar. Dia main magic. Waktu dia kenal Tuhan, dia totally dan dia menjadi hamba Tuhan. Coba mama saya menyerah. Rugi. Karena papa begitu total dengan Tuhan. Jadi jangan lihat masalahmu sekarang, kau melihat itu buruk, suamiku buruk, istriku buruk, anakku buruk, orang tuaku buruk. Berdoa karena ketika kau melihat yang akan datang, engkau akan takjub. Mengapa iblis merusak? Karena dia tahu kalau suamimu bertobat, dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Jadi bagianmu berdoa. Karena dia Raja kemuliaan yang sanggup mengubah. Dia yang ganti berperang. Next berikutnya ayat yang ke-9. Angkatlah kepalamu hai pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja kemuliaan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Terangkatlah pintu yang berabad-abad dalam hatimu. Dalam hidupmu. Dan di dalam nama Yesus. Hari ini pintu gerbang terbuka. Dan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini. Undang Tuhan, dia yang masuk Raja kemuliaan itu. Dia yang mengendalikan hidupmu. Rancangannya yang terjadi, kehendaknya yang terjadi, berkat-berkatnya yang terjadi, kekuatannya dia berikan, kemuliaannya ada dalam hidupmu. Dia sanggup mengubah musimmu dan dia berikan tuaian. Dia sanggup mengubah gelap menjadi terang. Dia sanggup untuk mengubah keadaanmu apapun. Saya tidak pernah melihat Tuhan gagal. Saya tidak pernah melihat. Saya bukan main-main, saudara. Kalau saya saksikan apa yang Tuhan lakukan terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya tidak pernah melihat dia gagal. Dia Tuhan yang setia menepati janjinya. Lihat Elisa yang begitu total. Apa yang terjadi? Waktu engkau total bagi Tuhan. Engkau tidak punya choice. Putuskan malam hari ini. Bakar bajak di belakangmu. Tinggalkan masa lalumu. Jangan lihat ke belakang. Tinggalkan pertemananmu. Tinggalkan yang lain. Tinggalkan pacarmu yang membuat kau bersinah. Tinggalkan semua. Dan pilihlah untuk mengikut Tuhan. Pak, pacarku kaya pak. Emang Tuhan gak bisa kasih kamu? Pak, kalau gak ada pacarku, pak gajiku gak cukup pak. Emang Tuhan begitu miskin? Kau yang harus bisa mengendalikan gaya hidupmu. Saya pernah menantikan Tuhan 2 tahun. Semua rumah dijual dan saya kembali melayani jalan kaki. 2 tahun. Tapi Tuhan hanya butuh 6 bulan. 3 miliar rupiah tahun 2000 itu selesai. Kalau Tuhan melihat engkau sudah siap. Berkati lebih dari itu. Tapi berkat yang sesungguhnya bukan terobosan keuangan. Berkat yang sesungguhnya adalah aku mengenal. Aku mengenal Tuhan. Cinta. Aku kenal dia. Maka Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Raja, saya ingin menjadi gubernur, saya ingin menjadi apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Saudara-saudara, kekayaan yang terbaik mengenal Tuhan. Jangan habiskan diri saudara dengan sia-sia. Tanyakan ke dirimu, seberapa kau rindu mengenal Tuhan? Seberapa kau rindu berjalan dengan Tuhan? Seberapa rindu engkau Tuhan, mulai hari ini aku mau kau Tuhan menjadi Raja. Ada banyak orang di sini yang saya merasakan. Mereka mengalami masalah. Kelihatan kuat. Tapi sebenarnya ambruk. Jangan menyerah. Yang ingin bunuh diri dalam beberapa waktu. Engkau sudah ingin menyerah dalam keadaanmu. Tidak ada orang yang bisa menolong. Baik. Kok baik pak? Supaya engkau berserah pada Tuhan. Kalau enggak engkau terus datang sama manusia. Sampai kapan? Pinjam sana, pinjam sini, jual sana, jual sini. Sampai kapan?
Kalau kau tidak mau sungguh-sungguh mengandalkan, memberikan hidupmu. Setiap kali kau berbuat dosa, jantungmu berdebar. Kau menangis. Karena kau tahu ada kau punya janji dengan Tuhan untuk melayani. Bahkan kau punya nasar untuk menjadi pelayan Tuhan abadi. Dari dosamu. Di mana kau dapatkan Tuhan seperti itu? Saya adalah orang yang berutang banyak. Terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Tapi kasihnya jauh lebih besar. Kalau dia sanggup mengubahku, dia sanggup mengubahmu. Kalau dia datang Raja Kemuliaan itu dan merubah hidupku total, bukan setengah-setengah. Dia juga sanggup merubahmu. Dia juga sanggup memberi engkau kekuatan. Dia juga sanggup untuk menolongmu. Saatnya untuk kau mengangkat wajahmu dan memandang dia. Raja Kemuliaan. Katakan, Tuhan datanglah. Boleh saudara taruh tanganmu. Kalau saudara yang mau berkata, Tuhan, Raja Kemuliaan, datanglah. Bertahtalah. Jadilah raja di atas segala raja. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Taruh tanganmu saudara, saya rindu berdoa. Yang tidak perlu, nggak perlu taruh. Tapi kalau engkau yang butuh, saya ingin berdoa dan itu mengimpartasi saudara. Bapak Mbak berdoa. Kami menaruh tangan di hati kami. Bertahtalah. Terangkatlah pintu yang berabad-abad. Dan masuklah Raja Kemuliaan. Dan di dalam nama Yesus. Raja yang perkasa. Dalam nama Yesus. Kau yang memberkati. Kau yang menuntun. Engkau yang mengganti semuanya. Dan memberi kemuliaan-Mu. Kau yang mengangkat dan memulihkan mereka dalam keuangan. Dalam keluarga, dalam bisnis mereka. Dalam masa depan anak-anak mereka. Dalam kesehatan mereka. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Dan di dalam nama Yesus. Pakai hidup kami. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 9 dan... Wow. Saya udah 30 menit nih. Saya belum masuk. Wow. Ada kuasa. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 dan 10. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 9 dan 10. Sudah? Kemudian datanglah Naaman dan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara lihat hamba Tuhan yang total. Dia takut akan Tuhan. Dia melayani bukan karena uang. Naaman bawa kekayaannya begitu banyak. Dan dia cukup di kamar karena Tuhan tidak mengizinkan dia bicara. Dan dia bicara kepada bujangnya. Katakan kepada Naaman, celupkan 7 kali. Saudara lihat, kalau engkau total kepada Tuhan, di tempat doamu, di kamarmu, engkau bahkan bisa menolong orang lain. Karena kuasa, hikmat, wisdom turun atas saudara. Makanya jangan main-main. Makanya jangan setengah-setengah. Firman Tuhan berkata orang yang setengah-setengah suam-suam kuku dimuntahkan. Saya punya seorang anak umur 29 tahun. Ivan sekarang youth pastor di gereja. Dia bisnisman. Tapi anugerah yang terbesar
bukan karena bisnis berhasil. Saya bersyukur untuk itu. Tapi anugerah yang terbesar saya melihat dia totally berjalan dengan Tuhannya. Wah, dia nggak ada. Jadi saya berikan segala kemuliaan buat Tuhan. Kalau kau total, itu akan dilihat, diikuti. Elisa total, Elia total, Elisa total. Saudara, lihat bahkan ketika satu kali bangsa Israel, kita nggak usah baca. Saudara baca di 2 Raja-Raja setelahnya pasal yang ke-6. Baca semua dan pasal yang ke-7. Saya cerita saja 5 menit. Sudah itu saya akan mendoakan. Masa kekeringan, tahi kap merpati seharga 50 shikal. Kepala daripada keledai seharga 80 shikal. Orang saling membunuh anaknya untuk dia bagi dan dia makan. Besok lagi yang lain. Raja begitu pilu hatinya. Dan kemudian dia datang kepada nabinya. Dan dia tanya, bagaimana caranya? Dan Elisa bilang begini, besok di pasal yang ke-7, engkau akan melihat secupak gandum sedinar. Tapi ada perwira daripada Raja Israel itu bilang begini, tidak mungkin itu terjadi. Sekalipun ini tidak mungkin terjadi. Dan Elisa ngomong begini, besok engkau akan melihatnya tapi engkau tidak menikmati. Jadi hati-hati ketika pintu terbuka. Waktu pintu terbuka, kalau engkau tidak percaya, bagimu pintu itu tertutup. Kau tidak nikmati. Tapi bagi orang lain, dia akan menikmati pintu itu. Saya berdoa. Saya tahu tema ini tidak ringan. Sebagai hamba Tuhan, saya gemetar dan saya takut. Ini pertama kali saya datang di Tawau. Senior pastor tadi tanya, sudah pernah ke Tawau belum? Terima kasih untuk pintu yang dibuka. Terima kasih buat Bapak Gembala. Terima kasih buat semua teman-teman. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan berikan open doors. Ini bukan hayalan, ini bukan kira-kira. Tapi saya percaya dengan Tuhan. Waktu masa COVID orang lain tutup restoran. Kami buka di masa COVID 9 restoran untuk 1 merek saja. Waktu masa COVID gereja ditutup. Tuhan buat 60 gereja dibuka waktu masa COVID kayak keliling. Waktu masa COVID saudara, anak saya, keluarga kami beli saham semua yang murah. Hari ini naik 10 kali, 20 kali lipat. Open doors. Tapi yang terbaik bukanlah berkatnya. Mengenal dia. Jangan pernah hatimu tertarik pada berkatnya. Karena pribadinya jauh lebih menarik. Dia jauh lebih ganteng dari siapapun. Dia jauh lebih indah. Beautiful dari siapapun. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja penuh kemuliaan. Dan dia ingin mengangkatmu naik ke dalam kemuliaan. Dan hari itu, besok malam harinya ada 4 orang kusta. Dan tiba-tiba 4 kusta itu malam hari, tiba-tiba Raja Aram mendengar, bunyi derau. Bangsa Aram yang mengepung mereka hari itu. Wah, dia ketakutan, dia lari, dia tinggalkan semua hartanya. Saudara, kenapa dia pikir ada bantuan dari bangsa Israel oleh bangsa-bangsa lain? Siapa yang melakukannya? Tuhan yang jaya dan perkasa. Dia raja kemuliaan. Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau tidak melihat, tapi peperangan itu real.
Waktu kau percayai dia, perkataanmu akan terjadi seperti itu. Para malaikat bekerja sesuai dengan imanmu. Kalau mau beri tepuk tangan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau bilang gini, kuasa itu dekat di mulutmu. Kalau kau tidak bisa memperkatakan yang baik, gigit lidahmu. Diam. Pak, kutuk sudah diangkat oleh Yesus. Tapi kalau tiap hari kau mengutuki anakmu, mengutuki suamimu, kau hidup dalam kutuk. Bicara negatif, kau suami malas. Tidak sama dengan saudara kita. Kau ini begini, bagaimana? Oh, tiap hari bangunnya ini. Saudara, omongan terus negatif kepada anakmu, omongnya negatif. Kepada orang tua mau omongnya negatif. Bagaimana Tuhan mau meng-create? Tahu gak saudara, iman saudara itu meng-create atmosfer yang tidak terlihat. Dan waktu kau meng-create sesuai dengan firman Tuhan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Waktu anak kecil berkata, Tuhan, beri rumah Sumbawa. Saya lupakan. Bahkan saya sudah lupa. Hari itu di tempat itu buat saya bertobat. Hadirat Tuhan turun. Seperti film dia memperlihatkan kehidupanku saat itu sampai dengan waktu kecil. Berkali-kali saya harusnya mati. Tapi ada malaikat menolong. Saya pernah pulang di tengah hujan, lagi mabuk. Mobil terputar padahal masih plat putih, masih baru 2-3 hari. Di tengah hujan deras dan saya terguling-guling-guling. Saya pingsan, bensinnya turun. Tapi ada malaikat. Waktu saya kecil, saya jatuh. Ada malaikat menada. Waktu saya narkoba, kamar yang lain. Saya lagi pesta waktu ulang tahun. Kamar yang lain diperiksa. Kamarku ketika diperiksa, tiba-tiba malaikat Tuhan tepuk orang yang periksa itu. Dan dia alihkan ke tempat lain. Itu Tuhan. Jangan pernah lihat dia tidak baik. Cuma matamu belum melihat. Hari itu saya tidak tahu bagaimana caranya lepas dari minuman. Tiap hari minum Martel 1 botol minimal. Tiap hari pergi pesta. Saya tidak tahu bagaimana. Tapi Tuhan cukup hadir. Dan dia seperti film memperlihatkan. Umurmu 11 tahun, aku tidak lupa imanmu. Layakkah aku dikasihi seperti itu? Itu Tuhanmu dan Tuhanku. Bahkan bukan Sumbawa, Latimojong yang di veteran. Rumah dengan puluhan miliar. Segala kemuliaan buat Tuhan. Buat saya besar saudara. Bukan hanya itu, hotel dan banyak yang lain. Kebaikannya ketika kau berbalik sungguh-sungguh, dia tidak pernah jauh darimu. Jadi saya mau tantang saudara. Kalau engkau yang benci dengan palang itu, pintu yang berabad-abad tertutup. Tapi waktu engkau masuk datang, satu hal yang kau minta. Tuhan, ubah hidupku. Aku mau berubah dari semua yang jahat. Aku mau tinggalkan dari persinahan. Aku mau tinggalkan dari semua hal. Aku mau tinggalkan dari semua dosa. Dan aku mau undang kau masuk Tuhan. Saya gak tahu hari itu bagaimana caranya lepas dari minuman. Karena saya, kalau satu hari tidak minum saya gemetar. Saya minum Chivas, Martel. Dan minuman yang saya selalu tamu datang bawa. Karena saya eksportir hari itu terbesar kayu. Di sini di Tawau juga banyak. Punya satu pabrik 24 jam.
Tapi saya pakai 7 pabrik yang lain. Seluruh Indonesia bagian timur terbesar. Tapi saya kehilangan Tuhan. Dan hari itu saya pikir narkoba bisa menggantikan. Tidak. Uang yang banyak. Tinggal di Presiden Suite. Dan harga sekali tinggal 50 juta saat itu. Saya pikir bisa. Selalu pergi ke luar negeri kemanapun juga. First class. Didampingi dengan orang-orang. Tapi yang hilang di sini damai sejahtera. Karena itu hanya bisa oleh Yesus. Seringkali lagi pesta. Saya masuk di kamar mandi dan saya teriak, Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana bisa berubah. Saudara, tapi hari itu Tuhan bereskan semuanya. Jadi jangan pikir bagaimana kau bisa keluar. Sebab kuasanya mampu. Yang penting kau datang dan berkata, masuklah Raja Kemuliaan. Saya akan berdoa, saudara beriringan dari depan sampai ke belakang. Yang digerakkan dan mau berjanji untuk meninggalkan. Saya akan berdoa buat saudara. Berikan sedikit waktu, Pak. Oke, thank you, Pak. Saya besok pulang, tapi saya hamba Tuhan. Saya tahu beban banyak orang. Kalau saudara mau mengalami open doors, tapi mintalah hari ini, ubah hidupku Tuhan. Aku mau total, aku mau tinggalkan. Saudara maju ke depan, ada minyak urapan. Saya hitung sampai 5. Berbaris dari depan ke belakang. 1, 2. Berbaris dari depan ke belakang, 1 baris. Jadi setelah saya doakan, Bapak pergi. Bapak ini. 3, 4. Yang tidak digerakkan jangan, saudara. Tapi kalau kau digerakkan, pakai imanmu dan kau serius. Bapa, di tempat kudus-Mu, masuklah Raja Kemuliaan. Engkau jaya dan perkasa. Engkau yang berperang bagi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau yang membuka pintu. Taruhlah firman-Mu atas mulutku. Seperti Elisa bicara kepada satu bangsa. Kepada rakyat Israel. Dan saat itu bangsa itu mengalami pemulihan. Mereka diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Kekeringan mereka berhenti. Kelimpahan terjadi. Bapa, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Urapi minyak urapan ini. Kuduskan hamba. Kuduskan setiap kami menjadi alat-Mu. Dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keturunan ketiga keempat. Kami putuskan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Engkau dalam nama Yesus. Pemulihan. Kemuliaan Tuhan terjadi atasmu dalam nama Yesus. Saya melihat kau putus asa. Kau
katakan, dia Tuhan yang meng-create masa depan. Setiap roh kematian, setiap roh maut keluar dari hidupnya. Dan di dalam nama Yesus, hari ini pemulihan, hari ini kebangkitan. Dan di dalam nama Yesus, terimalah pengurapan Tuhan. Apapun yang membelenggu hidupnya dilepaskan dalam nama Yesus. Dan biar rohmu yang kudus memenuhi. Saya hitung.